Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman, selamat bergabung lagi ya, berjumpa lagi bersama channel Jonan saya Timbang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan asam lambung ya, kemudian anxiety disorder ya, atau kecemasan yang berlebih ya teman-teman, kecemasan yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman. Kemudian ada GERD dan psikosomatik juga. Nah, namun jikalau ada pertanyaan di antara keempat bagian tersebut ya, tolong ditonton dulu ya video ke belakang saya teman-teman ya. Keempat penjelasan tersebut ada di video saya ke belakang ya. Seperti itu, dan mudah-mudahan dapat dicerna dan dapat dimengerti ya oleh kalian yang menonton ya teman-teman. Dan sekali lagi saya menyampaikan kepada kalian, saya bukan ahli medis, kemudian bukan ahli psikiater, psikolog dan lain sebagainya. Saya di sini berbicara mengenai keempat hal tersebut, belajar dari pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Orang yang mengalami itu ya teman-teman, gangguan keempat tersebut ya, seperti itu teman-teman. Mohon maaf backgroundnya kurang apa namanya, kurang cakep ya teman-teman, mohon maaf. Dan seadanya saya juga menyampaikan kepada kalian, tidak di apa namanya, direka-rekain itu dan lain sebagainya teman-teman. Nah, namun di sini saya berdiri ya, berbicara hanya sekedar menemani kalian, hanya sekedar memberikan support, memberikan dukungan, memberikan motivasi kepada kalian yang mungkin masih dalam tahap pemulihan. Seperti itu teman-teman. Karena tidak ada yang tidak mungkin ya, yang namanya kuasa yang maha kuasa itu lebih apa namanya, lebih indah lah, seperti itu teman-teman. Dan yakin semua akan berlalu, seperti itu, termasuk keempat hal ini ya teman-teman, khususnya pada anxiety disorder dan gangguan asam lambung, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang baru bergabung tolong di subscribe ya channel saya teman-teman, dan jikalau memang bermanfaat dan berguna tolong dibagikan atau di share ya. Jikalaupun tidak bermanfaat tidak usah teman-teman, seperti itu. Dan terima kasih yang sudah menonton dan membagikan, mudah-mudahan amal atau kebaikan kalian itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dan yang mungkin yang masih dalam tahap pemulihan, semoga cepat sembuh, amin ya robbal alamin. Nah, kemudian yang kedua, tolong ya tonton videonya dari awal sampai akhir. Siapa tahu apa namanya, ada bagian per bagian itu video yang saya bagikan itu ada manfaatnya, dan mungkin bisa kalian terapkan, mungkin bisa kalian praktekkan dalam keseharian aktivitas kalian sendiri ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian like jika memang kalian suka dengan video saya ya teman-teman, ataupun tidak, saya tidak apa-apa juga ya teman-teman. Nah, mungkin baik, di pembahasan kali ini saya berbicara di sini mengenai topik pembahasan antara kaitan antara stres, antara banyak pikiran, antara banyak beban dengan gangguan asam lambung, dengan gangguan kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder, kemudian GERD, kemudian psikosomatik juga ya teman-teman. Nah, di sini saya belajar ya teman-teman, belajar mencari tahu ilmu apa itu keempat hal tersebut, apa itu anxiety, apa itu GERD ya teman-teman, apa itu psikosomatik ya teman-teman, dan lain sebagainya, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin di sini saya berbicara mengenai keempat hal tersebut. Yang dimaksud dengan anxiety disorder ya teman-teman, yaitu kecemasan yang berlebih dalam arti bahasa kita ya, kecemasan yang mungkin sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya, seperti itu. Kemudian di situ juga ada GERD ya teman-teman. Di situ bisa di dalam artian kita gangguan yang disebabkan oleh asam lambung yang
tidak normal ya, seperti itu. Kemudian ada psikosomatik ya, bisa diartikan dengan bahasa kita pikiran, perasaan negatif itu berjalan ya teman-teman. Apa yang kita pikirkan itu apa yang kita pikirkan seolah-olah kemudian tubuh yang meresponnya ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian apa namanya, gangguan pada asam lambung ya. Gangguan asam lambung ini gangguan yang mungkin kadar keasamannya terlalu asam ataupun kadar volume asam lambungnya meningkat ya teman-teman, seperti itu. Itu tidak jauh beda dari hal keempat, itu sangat berkaitan ya teman-teman untuk aktivitas kita sehari-hari juga. Nah baik teman-teman, di sini hubungan antara apa namanya, antara pola stres, bisa dikatakan pola stres ya kalau saya. Pola stres, banyak pikiran, banyak beban, kemudian amarah itu emosi juga termasuk, dengki, iri, dendam termasuk, ya itu termasuk. Nah, ini apa namanya, bagian-bagian itu sangat berkaitan banget dengan anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih ini, teman-teman. Nah, baik. Ini mengangkat dari, bisa dikatakan apa namanya, cerita ya. Cerita itu baik pribadi ataupun orang-orang yang mengalami kebanyakan ya seperti ini. Apa namanya, berasal dari suatu permasalahan baik dari keluarga ya teman-teman, baik dari keluarga yang mungkin tidak sejalan ya, tidak sepaham ya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk yang mungkin sudah berumah tangga, teman-teman, seperti itu. Untuk yang berumah tangga mungkin sama halnya dari ekonomi misalkan ya, kurangnya ekonomi, seperti itu. Jadi apa namanya, kebutuhan semakin banyak, bisa dikatakan seperti itu. Pendapatan ya mungkin kurang lah, seperti itu teman-teman, sehingga terjadinya disebut terjadinya banyak beban hidup, banyak beban pikiran ya. Ada yang mungkin ada yang ijid ya, atau apa, benci sama kita, kemudian kita marah, kita dendam ya, tidak diungkapin ataupun apapun itu. Nah itu sehingga membeludak ya, peribahasanya seperti itu, membeludak ya teman-teman. Nah jadi beban hidup ya, semua juga punya apa namanya, beban ya, beban kehidupan. Semua orang punya beban, tetapi bagaimana cara mengelolanya itu berbeda-beda ya. Ada yang dipendam ya, ada yang diungkapin ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk yang mungkin tipe yang dipendam ini, sama halnya seperti saya dahulu ya, ada permasalahan, ada yang tidak sejalan dengan keluarga ya, dengan apa namanya, pasangan, dengan orang tua, seperti itu dipendam, tidak dibicarakan, tidak dibereskan ya, seperti itu ya mengakibatkan apa namanya, terjadi unek-unek lah, seperti itu, nggak nyaman di badan, seperti itu. Terjadinya beban kehidupan, beban pikiran juga yang semerawut ya, peribahasanya seperti itu. Nah di situ timbul karena asalnya banyak, mungkin asal banyak pikiran ya, beban seperti itu timbul ya, ditambah pola makan yang mungkin tidak teratur ya, pola makan yang telat dalam sehari. Misalkan untuk sarapan itu, misalkan sarapan ketemu nasi itu jam 1 siang atau sore dalam sehari itu, atau apa namanya, tidak sarapan, seperti itu, atau sekali sarapannya dengan makanan yang mungkin junk food dan seperti itu. Nah ya mungkin pola makan yang seperti itu jelek. Kemudian yang namanya, terus terang ya, yang namanya banyak pikiran, banyak beban itu, nafsu makan tuh hilang ya. Meskipun makan menu yang mungkin menu yang enak-enak itu terlihatnya, tapi pas kita makan itu merasa hambar ya, hampa gitu pas dimakan tuh ya.
boro mau makan ya itu nggak nafsu, permasalahan pun ruwet ya, banyak pikiran seperti itu teman-teman. Nah, ditambah banyak pikiran, banyak beban, di situ terjadi mungkin gangguan sering mulas atau sering sakit ulu hati ya teman-teman, kemudian sering ada keringat dingin seperti itu dan lain sebagainya. Nah, di situ kan yang namanya stres ya, yang namanya emosi, amarah, kesal, jika dibiarkan mungkin lama-lama itu asam lambung itu tidak normal ya, baik kadar keasamannya itu sangat asam maupun volume asam lambungnya yang meningkat. Nah, sehingga mengganggu kemudian naik, misalkan kalau dengan volume yang naik volume asam lambungnya tinggi ya, mungkin naik ke kerongkongan ya teman-teman, sehingga menyebabkan panas, kadang-kadang panas di dada ya, berat juga di dada ya teman-teman, ini tuh terasa berat dan ke atas ke sini mengganjal ya teman-teman, tenggorokan terasa mengganjal. Kemudian kalau misalkan bangun pagi ya, ini terasa asem mulut tuh ya teman-teman, seperti itu. Nah, itu kaitannya sangat erat ya, pemikiran kita dengan perut kita ya, khususnya pada asam lambung ya, gangguan asam lambung tersebut ya teman-teman. Nah, jadi di situ pikiran yang mungkin ruwet ya, banyak pikiran, stres, ini itu terjadi asam lambung yang tidak normal ya teman-teman, asam lambung yang tidak normal, kemudian bisa dikatakan dengan GERD ya, kembalinya reflux ya teman-teman, makanan yang kembali ya, ataupun cairan yang mungkin kembali seperti asam lambung itu kembali, kemudian terasa panas, kerongkongan, kemudian mengganjal di ulu hati seperti itu. Dan awal mulanya bisa dikatakan dari psikosomatik juga ya, pikiran kita kemana-mana ya, pikiran berjalan ya teman-teman, badan kita merespon ya teman-teman, seperti itu. Jadi terkadang ginilah contohnya, kalau misalkan kita sedang cemas, kita sedang panik, kalau misalkan perjalanan jauh ya teman-teman, itu balik ke mental kita, belum berangkat atau belum apa-apa udah banyak pikiran, aduh takut gini, aduh takut kumat, aduh takut kambuh ya teman-teman, seperti itu. Ya otomatis pas kita jalan di pertengahan jalan, ini pengalaman saya sendiri ya, pas kita jalan di perjalanan itu masih dalam keadaan aduh takut kumat, aduh takut kayak kemarin panik, serangan panik datang ya. Terkadang itu serangan panik itu muncul, kemudian merasa nggak nyaman di badan, di perut terasa nggak nyaman, takut, jadi cemas, bawaannya panik seperti itu dan lain sebagainya, itu bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi keempat itu sangat berkaitan. Jadi yang namanya asam lambung, kemudian anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih, GERD ya teman-teman, kemudian psikosomatik, itu sangat berkaitan keempat tersebut. Ya bagaimana cara memutus rantai-rantai yang keempat hal tersebut. Ya menurut saya sih teman-teman, kita balik lagi di perasaan, kita bermain di perasaan ya, banyaknya kita bermain di perasaan. Jadi kalau misalkan perasaan kita bahagia, perasaan kita tenang, nyaman, yaitu sensasi-sensasi kelayangan, kemudian pandangan seperti blur ya dan lain sebagainya, itu ya tidak akan terasa teman-teman, karena pikiran kita tenang ya. Jadi yang namanya anxiety disorder, kecemasan berlebih ini, salah satunya bagaimana caranya supaya kita tenang, bagaimana supaya kita santai gitu ya teman-teman. Itu sih yang mungkin yang dialami saya sendiri ya teman-teman, seperti itu. Jadi harus banyak aktivitas, tetapi aktivitas yang mungkin sudah menjadi hobi kita, aktivitas yang
bahagia ya, membuat perasaan kita bahagia itu teman-teman. Jadi kita itu kebanyakan bermain di perasaan. Jadi perasaan kita tuh harus senang, harus bahagia. Itu akan menghasilkan ketenangan tersendiri ya teman-teman, seperti itu. Nah, sudah 15 menit, mungkin ini hanya sekedar arahan, sekedar pengertian untuk kalian juga, apakah keempat hal tersebut sangat berkaitan. Ya menurut saya sangat berkaitan banget ya teman-teman, seperti itu. Dan alangkah baiknya jikalau memang jikalau memang ada bertanya seputar keempat hal tersebut, putar video saya yang ke belakang. Di situ saya sudah jelaskan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan jelaskan satu persatu lagi di sini ya durasinya cukup panjang ya teman-teman, seperti itu, cukup panjang. Nah, mungkin di akhir video ini saya berdoa untuk kalian yang masih di dalam tahap pemulihan, mudah-mudahan Allah angkat ya. Apapun itu penyakitnya, mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan ya. Amin ya robbal alamin, seperti itu teman-teman. Dan doakan saya supaya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, sehingga bisa memberikan motivasi, dukungan, dorongan kepada kalian untuk menuju pulih, seperti itu ya. Mungkin teman-teman seperti itu. Di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.